Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, Jemaat Rumah Doa, apa kabar? Kita bertemu kembali di hari Minggu yang indah ini. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, kita minta pertolongan tangan Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami puji, kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan Yesus rencanakan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan untuk hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, beri kekuatan, beri kemampuan, agar hamba dimampukan menyampaikan sesuai dengan rencana kehendak Engkau. Dan pada akhirnya, bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, Ibu Bapak Saudara, di minggu yang indah ini, kita buka Alkitab kita akan merenungkan penjabaran berita firman Tuhan, yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus yang pertama, Efesus pasal 1, ayat 3 sampai dengan yang ke-14. Efesus 1 ayat 3 sampai yang ke-14. Saya akan membaca hanya satu ayat. Nanti Ibu Bapak Saudara dapat merenungkannya, dapat membaca kembali untuk lebih memperjelasnya. Jadi saya hanya membaca satu ayat yang ketiga saja. Demikian berita firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom. Apa kabar? Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya semua ada dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun situasi, kondisi di luar sana tidak bersahabat dengan kita. Tetapi penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sangat sempurna di dalam kehidupan kita semua. Ibu bapak, saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saya memberi judul renungan di pagi yang indah ini adalah berkat rohani bagi orang percaya. Surat ini atau surat penggembalaan ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang dilayaninya pada waktu itu, dan yang pasti juga untuk kita semua orang-orang percaya, saudara dan saya pada saat ini. Jadi ini merupakan berita sukacita bagi kita semua saat ini di tengah keadaan, tadi yang saya sampaikan, di tengah keadaan pandemi yang melanda dunia saat ini. Berkat rohani yang dari surga
yang diangkat oleh Paulus di sini akan diberikan untuk kita semua anak-anak Tuhan. Jadi ada 5 hal nanti, ada 5 hal yang akan saya sampaikan dengan ringkas. Jadi dengan cepat mengingat kita merenungkannya melalui video atau YouTube di pagi hari ini. Jadi saya akan merenungkannya dengan cepat 5 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, berkat rohani itu akan diberikan kepada kita anak-anaknya Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan ada yang pertama adalah Allah memilih orang-orang percaya sebelum dunia dijadikan. Jadi penetapan pemilihan bagi kita semua sudah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Ini sangat luar biasa bahwa penetapan itu sudah ada sebelum kita hadir di dalam dunia ini. Itu di ayat 4, sangat jelas ayat 4 dijelaskan di sini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi bukan saudara yang memilih, bukan karena kekuatan dan juga bukan karena kemampuan kita memilih untuk kita menjadi orang percaya, tidak. Tapi semua adalah hak prerogatif dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus yang memilih kita menjadi orang percaya. Jadi semua terjadi karena anugerah yang diberikan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus. Agar apa? Agar kita kudus. Tadi disampaikan di sini, agar kita kudus dan kita tak bercacat di hadapannya. Jadi kita dikuduskan, kita disucikan oleh pemurnian firman Tuhan. Dan kita dilayakkan di hadirat Tuhan, sehingga kita layak. Yang tadinya kita tidak layak. Kita dilayakkan di hadirat Tuhan untuk menjadi orang percaya. Ibu bapak saudara yang berkati Tuhan Yesus, tatkala kita dikuduskan, tatkala kita dilayakkan tadi, sehingga kita dapat menghampiri tahta Bapa. Jadi bukan saudara-saudara yang memilih, tetapi yang pertama, berkat tadi diberikan kepada kita karena Allah di dalam Yesus Kristus yang memilih orang-orang percaya sebelum dunia dijadikan. Siapa orang-orang percaya? Saudara dan saya. Itu yang pertama. Berkat rohani yang diberikan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus untuk kita semua. Yang kedua, berkat rohani yang kedua yang diberikan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus adalah Allah menentukan, Allah menetapkan orang-orang percaya menjadi anaknya. Setelah Allah memilih, Allah menentukan, Allah menetapkan kita semua, saudara dan saya, menjadi anak-anaknya. Wah, luar biasa ya. Di ayat kelima itu sangat jelas ditulis. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi bukan kemampuan kita, bukan keinginan kita, tapi kerelaan kehendaknya. Allah menetapkan kita menjadi anak-anaknya. Dan Allah menjadi Bapa kita. Ini sangat luar biasa. Jadi bukan kita yang memilih, bukan kita yang menentukan, bukan kita yang menetapkan, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus yang memilih sesuai dengan tadi saya sampaikan kerelaan kehendaknya. Semua itu dilakukan oleh atau didasari oleh kasih Kristus yang sangat luar biasa, yang sudah dinyatakan untuk saudara dan saya. Untuk itu, dan ini yang perlu diperhatikan, untuk itu sudah sewajarnya kasih Allah tadi yang sudah diberikan untuk kita tidak berhenti hanya sampai pada diri kita saja. Jabarkan kasih Allah tersebut, jabarkan kasih Kristus tersebut bagi
orang-orang yang di sekitar kita, melalui hidup kita. Jadi kasih Allah tadi yang menentukan, yang menetapkan kita menjadi orang percaya itu tidak harus berhenti, tidak hanya harus berhenti sampai di hidup kita saja, tapi nyatakan, kabarkan kasih Allah tadi. Sehingga orang juga mengetahui ada Kristus, ada kasih Allah di dalam hidup kita. Sehingga kita mampu saling mengasihi. Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih yang nyata. Jadi kasih tadi bukan hanya di bibir saja. Kasih tadi harus diaplikasikan. Kasih tadi harus diterapkan di dalam kehidupan. Bukan hanya di mulut saja. Mulai dari keluarga. Mulai dari suami istri, anak-anak dan seterusnya. Orang-orang di sekitar. Agar muncul, agar terlihat bahwa di dalam hidup kita ada kasih Kristus yang sangat luar biasa. Itu yang menetapkan kita menjadi anak-anaknya dan Allah menjadi Bapa kita. Sehingga kita layak menyebut, ya Allah, ya Bapa. Tatkala kita dapat menyebut ya Allah, ya Bapa, berarti kita sebagai anaknya, segala sesuatu disiapkan untuk kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkat rohani tadi akan diberikan untuk anak-anak Tuhan. Yang ketiga, Allah menebus, Allah mengampuni kesalahan, Allah menebus, mengampuni kesalahan dan dosa saudara dan saya. Ayat 7 dan 8, saya membaca ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dilakukan pengampunan, penebusan dosa tadi dilakukan Yesus Kristus melalui darahnya. Kalau kita sudah diampuni, berarti jangan berbuat dosa lagi. Itu yang selalu dikatakan oleh Yesus di dalam Injil-Injil yang bisa kita baca. Biasa disampaikan seperti itu. Dan selalu dikatakan, pergilah dan jangan buat dosa lagi. Nah, setelah itu apa dikatakan? Saksikanlah apa yang sudah diterima. Jadi, ibu bapak saudara, tatkala penebusan, tatkala pengampunan tersebut sudah diberikan bagi saudara dan saya, yang pertama tadi, jangan berbuat dosa lagi. Yang berikutnya, ada tugas bagi saudara dan saya. Setelah pengampunan tadi diberikan, apa tugasnya? Jadilah saksi. Jadilah saksi Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Jadilah saksi Kristus. Ini yang sering saya sampaikan. Jadilah saksi Kristus. Tidak harus menjadi seorang pendeta, tidak harus menjadi hamba Tuhan, tidak harus menjadi seorang pelayan Tuhan, tidak. Tapi melalui seluruh rangkaian kehidupan kita, kita mampu menjadi saksi Kristus. Dengan apa? Simpel saja. Dengan mulut, dengan pikiran, dengan tindakan. Di sekitar kehidupan kita. Kita mampu menjadi saksi Kristus. Berbuat baiklah bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi orang-orang yang membutuhkan. Saling menolong satu dengan yang lainnya. Saat ini, saat tepat, banyak sekali orang-orang menderita. Banyak sekali orang-orang kesulitan. Kita bagikan kebaikan kasih Kristus tadi yang sudah diberikan kepada kita. Kita lakukan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ada banyak cara yang bisa kita pakai kok. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk saling membantu, saling menolong di saat-saat yang tidak mudah saat ini. Kalau kita ada berkelebihan, tidak ada salahnya kita melihat kanan kiri kita. Saling berbagi kasih. Kenapa? Karena Kristus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Itu yang terpenting. Itu yang ketiga. Yang keempat,
Allah sudah memeteraikan orang-orang percaya di dalam Roh Kudus. Ayat ke-13, saya baca ayat ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Allah memeteraikan orang-orang percaya di dalam Roh Kudus, di dalam kekuatan Roh Kudus. Jadi kita, ibu, bapak, saudara-saudara, disahkan sebagai orang percaya. Dan Roh Kudus bekerja dalam hidup anak-anak Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hidup orang-orang percaya. Izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara dan saya. Tatkala Dia bekerja, ada kekuatan. Dia menghibur. Dia memberikan sukacita. Dia memberikan damai sejahtera. Dia menolong. Dia memberi kekuatan. Dia memberi semangat. Dalam situasi, dalam pandemi saat ini. Izinkan Roh Kudus berkarya. Izinkan Roh Kudus yang bekerja. Sehingga kita dapat melihat kehendak apa yang Allah di dalam Yesus Kristus inginkan kita lakukan. Kita buka hati kita. Agar Roh Kudus benar-benar bertahta dan jangan batasi Roh Kudus ini. Ingat, ibu, bapak, saudara, jangan batasi Roh Kudus bekerja dalam hidup. Bagaimana sih kita membatasinya? Sering. Kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan kemampuan kita mengandalkan materi kita. Tatkala kita khawatir, tatkala kita takut, di situ kita sudah membatasi Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Ingat, tatkala ada rasa khawatir, tatkala ada rasa takut, ada rasa was-was, kita membatasi kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Jangan. Allah sudah memeteraikan itu di dalam hidup kita. Buka hati kita. Buka pikiran kita. Agar Roh Kudus terus ada di dalam hidup kita. Jadi jangan batasi. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Ini biarlah Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Bukan kekuatan kita. Serahkan padanya. Biarlah Roh Kudus yang menuntun, mengarahkan kehidupan kita. Yang selalu saya sampaikan. Bertekunlah dalam doa. Dari situ kita akan mengetahui apa rencana-rancangan Tuhan untuk kita lakukan. Izinkan Roh Kudus bekerja, izinkan Roh Kudus berkarya. Jadi selalu ada dalam kehidupan bersama dengan Roh Kudus. Kita melekat bersama Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Dia akan mengirim Roh Kudus. Jadi ibu, bapak, saudara berkati Tuhan Yesus, izinkan Dia berkarya. Izinkan Dia yang ada menetap di dalam hati dan pikiran kita. Jangan membatasi dengan rasa khawatir, jangan membatasi dengan rasa takut. Walaupun situasi saat ini yang begitu mencekam, biarlah Roh Kudus yang terus memimpin sehingga kita tahu mana yang harus kita lakukan. Itu yang keempat. Yang terakhir, ada jaminan yang sempurna bagi anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Yang kelima di ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Jadi yang kelima, ada jaminan yang sempurna bagi anak-anak Tuhan. Jaminan apa? Jaminan kehidupan ini. Baik di dunia maupun setelah kita hidup di dunia ini. Ada jaminan yang diberikan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan takut. Tatkala Tuhan Yesus menjamin hidup kita, kita yakin dan percaya bahwa pemeliharaannya, bahwa penyertaannya sempurna, walaupun situasi pandemi yang sedang berlangsung. Asal saudara yakin, saudara percaya, dan serahkan seluruh kehidupan kita
kepada tangan Tuhan yang kokoh. Jadi yang kelima, ibu bapak sudah diberkati Tuhan Yesus, ada jaminan yang sempurna bagi anak-anak Tuhan. Jadi ada 5 hal yang bisa saya sampaikan secara singkat di pagi yang indah ini. Kiranya itu memberi kekuatan. Berkat rohani itu ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, Allah memilih orang percaya. Allah menentukan orang-orang percaya. Allah menebus dan mengampuni kesalahan saudara dan saya. Yang keempat, Allah memeteraikan orang percaya. Yang kelima, Allah menjamin kehidupan saudara dan saya. Saat ini sampai kehidupan yang akan datang. Pemeliharaannya sempurna. Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Amin. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, jemaat rumah doa, kita satukan hati, kita berdoa, kita bersyukur untuk di minggu hari ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa Kudus, Bapa yang kami puji, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan, dan kami yakin percaya bahwa berkat rohani itu ada di dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami juga untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, menjadi saksi Kristus. Agar nama Tuhan Yesus dipuji, ditinggikan melalui kehidupan kami. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, dalam rangkaian doa syukur atau doa syafaat di hari ini, hamba mau menyerahkan seluruh keberadaan jemaat rumah doa ataupun ibu bapak yang melihat ibadah renungan di minggu ini. Tuhan Yesus boleh menyertai, Tuhan Yesus boleh memberkati mereka semua dalam seluruh rangkaian kehidupan mereka. Bersyukur atas satu pekan yang sudah dilewati, dan kami akan masuk ke dalam pekan yang baru. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Dalam pekerjaan, dalam kegiatan, dalam usaha, dalam rumah tangga jemaat semua. Dan kami juga menyerahkan bersyukur bagi anak-anak kami, di mana mereka sudah menerima hasil sepanjang satu tahun mereka bersekolah menggunakan online. Ada begitu banyak hasil yang menggembirakan. Untuk itu Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati mereka juga yang sedang mencari sekolah untuk melanjutkan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan Yesus buka jalan, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan jemaat yang bergumul karena masalah ekonomi, bergumul karena masalah keuangan, bergumul karena masalah keluarga. Tuhan Yesus buka jalan. Tuhan Yesus menjadi jawaban yang paling baik dari setiap pergumulan yang mereka hadapi. Begitu juga bagi jemaat yang saat ini sedang ada di dalam pergumulan karena kesehatan, mereka ada dalam keadaan sakit, ataupun ibu bapak yang saat ini juga ada dalam keadaan sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, sebagai pelayan Tuhan, hamba membawa mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam pergumulan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa bilur-bilur Kristus, darah Kristus menyembuhkan dan memulihkan. Makanan, minuman, Tuhan Yesus berkati. Agar menjadi obat-obatan, Tuhan Yesus berkati. Agar menjadi sarana pemulihan dan kesembuhan yang terbaik. Berkati juga saat ini pemerintah yang sedang menggalakkan program untuk menekan COVID-19 ini, Tuhan Yesus. Vaksinasi yang sedang berjalan, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati seluruh program vaksinasi, baik yang ada di pusat sampai di daerah-daerah terpencil. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Kami juga menyerahkan, tak lupa, tenaga-tenaga kerja, kesehatan yang sedang menjalankan tugas pelayanan mereka, baik di rumah sakit ataupun di tempat-tempat isolasi mandiri dan sebagainya. Tuhan Yesus juga boleh menyertai dan memberkati mereka semua. Para dokter, juru rawat, orang-orang yang bekerja di rumah sakit, Tuhan Yesus memberi kekuatan, kemampuan, semangat dalam mereka menjalankan tugas pelayanan mereka. Bahkan kami juga menyerahkan pasien-pasien yang terkena COVID-19 yang ada di sekitar kami ataupun yang ada di rumah sakit. Tuhan Yesus juga boleh menyertai, memberkati. Darah Kristus, bilur-bilur Kristus yang menyembuhkan dan memulihkan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, seluruh staf pemerintah, baik yang ada di sekitar kami, RT, RW,
desa kelurahan, Tuhan Yesus boleh menyertai, memberkati mereka dalam menjalankan program-program yang sedang berjalan. Lalu kami menyerahkan gereja kami Injil Indonesia, baik yang ada di pusat sampai pelosok-pelosok, hamba-hamba Tuhan, jemaat yang ada, Tuhan Yesus menyertai dan memberkatinya. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa, inilah ungkapan syukur, dan inilah harapan yang kami panjatkan ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah di minggu hari ini. Kita minta penyertaan tangan Tuhan, kita minta berkat Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk berdiri. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, kita akan menerima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus, akan menyertai, memberkati, melindungi, melingkupi jemaat sekalian, saudara-saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya, terpujilah Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.